Anak-anak sekalian yang berbahagia, selamat pagi. Marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan dipimpin doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Selanjutnya saya harap untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang pertama, Heryo. Oke, Heryo. Kemudian ada Mas Ragil. Oke. Ada Mas Rahmat Aziz. Kemudian Mas Rizky di kelompok 2. Ada Mas Reza Aldi, ada Mas Wendy, ada. Kemudian Mas Arya Gosali, kemudian Mas Muhammad Irfan. Masih ada kalian di pertemuan yang kemarin? Kira-kira adalah yang mungkin posisi pembahasan di MKW yang minggu kemarin, siapa yang bisa? Posisi apa kemarin kita bahas? 1F. 1F. Ada kendala posisi 1F? Kasusnya apa kemarin? Banyak orang yang ya. Amper terlalu tinggi, cepat ledak, terlalu cepat mengalir ke bawah. Ya. Apalagi? Sudah. Ampernya pengesetan amper. Dalam aplikasinya kira-kira siapa yang tahu pengelasan pakai DMKW ini manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk apa aja kira-kira? Siapa yang tahu? Kerjaan pada industri di PT PAL. Ya, terima kasih. Di PT PAL itu ada pengelasan kapal yang bahannya dari aluminium. Kereta api juga sama. Di PT INKA itu sudah sampai ekspor ke luar negeri, ke mancanegara. Banyak yang ada ke Filipina sampai ke Bangladesh, itu juga masih dalam proses produksi. Rata-rata perusahaan-perusahaan tadi menyesuaikan keperluan dari permintaan dari tiap negara. Ya. Jadi Indonesia itu bisa bersaing di kancah internasional dengan harga produk yang lebih murah, tapi kualitasnya sangat bagus, sehingga banyak negara-negara itu yang memesan gerbong maupun lokomotif ke Indonesia. Jadi hebat ya, kita beri aplaus kepada bangsa kita. Yang ingin diharapkan kita tempuh ini, yang pertama ini kita bisa merencanakan langkah kerja tadi itu ya. Jadi sebelum kita kelas itu harus bisa merencanakan langkah kerja. Kemudian material yang akan jelas. Dan yang terakhir baru kita harus tahu teknik pengelasan plat dengan plat, posisi sambungan sudut, posisi bawah tangan dan horizontal dengan proses las. Mulai memahami materi saya, ini saya tidak akan menampilkan modul di papan tampilan, tapi Anda belajar sendiri ya, belajar menggunakan media HP tadi untuk membuat dalam modul. Yang saya tampilkan di sini adalah video tentang teknik pengelasan. Jadi tiap kelompok nanti akan saya bagi lembar kerja peserta didik, di dalamnya sudah ada tentang kerja kelompok yang didiskusikan. Kemudian ada juga materi atau job sheet yang harus Anda kerjakan secara individu. Ya, pahami instruksi yang ada di LKPD. Ya. Ini akan saya bagikan dulu setiap kelompok dan setiap siswa. Ya. Nah, sambil dibaca atau Anda saya suruh perhatikan tayangan yang ada di depan. Posisi 2F. Silahkan nanti Anda pelajari di situ GLKPD-nya dan diisi. Misalkan ada pertanyaan. Ya. Nah,
Kemudian pada akhir proses pengelasan nanti Anda saya suruh analisa ya hasil pekerjaannya. Di situ ada kriterianya. Ini objektif untuk mengukur ya, yang ini. Kelihatan yang di belakang. Nanti saya bagi satu kelompok ini satu set alat. Yang ini untuk mengukur tinggi air kelas ya. Nanti benda kerjanya semacam ini. Ya. Misalkan seperti ini, nah, benda kerjanya itu gimana ini? Coba ya. Nah, ini. Dilihat berapa milimeter. Oke kan? Nah, itu lagi. Ya. Kemudian ada juga porosity overlap, slug inclusion, sputter, bekas pukulan ini tidak boleh. Jadi kalau Anda bekerja, ini harus diwaspadai. Di LKPD sudah ada, silahkan Anda baca dan amati. Nah, sekarang saya beri waktu Anda belajar untuk berdiskusi dalam kelompok. Diskusinya sudah dari soal yang diskusi yang pertama di LKPD itu ada soal pertanyaan untuk diskusi. Silahkan siapa yang bisa menjawab ya. Nah, ini dari kelompok pertama dulu, silakan. 1. Buatlah rencana langkah kerja sebelum mulai bekerja mengoperasikan mesin las GMAW. Yang pertama, penyiapan mesin las, mulai dari nyeting itu Pak. Terus kedua, pemilihan gas pelindung. Terus ketiga, pemilihan kawat. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Oke, Mas Ragil, silahkan. Kalau kita melakukan penyetingan awal itu benar, insya Allah kegiatan selanjutnya itu aman ya. Mesin lasnya bagus, sudah ready, kemudian kita menyiapkan peralatan pendukungnya sudah siap. Nah, sekarang pada saat Anda ngelas, ternyata gasnya lupa membuka, gasnya nggak keluar, gimana kira-kira reaksinya? Begitu selesai ngelas, hasilnya jelek, apa kira-kira hasilnya? Kropos, ya kropos. Ya, Untuk menyiapkan setelah mempelajari materi pada modul, tekanan gas yang akan disetel kisaran 10 sampai 15 kurang lebih. Ya, terima kasih. Oke, itu poin pertama. Poin pertama. Jadi gasnya tadi ada yang belum disebutkan. Ternyata Mas Heru bagus bisa menyetel sampai 10 sampai 15 liter per menit. Itu untuk kegiatan pengelasan di dalam ruangan. Pertanyaan ketiga sudah? Siapa yang bisa? Pertanyaan ketiga? Saya. Soal nomor 3. Jelaskan standar operasional prosedur teknik pengelasan sambungan sudut pada plat dengan 4 posisi data. Sebelum pengelasan dilakukan, permukaan sambungan harus dibersihkan dengan menggunakan sikat kawat tanpa menghilangkan warna asli atau lampiran luar plat baja yang hitam atau yang disebut gelap. Ratakan permukaan sisi plat yang disambung dengan bantuan mesin grinder dan kikir, lalu periksa kerapatan kedua sisi permukaan benar kerja yang akan dilas dengan penggaris siku baja. Setelah itu, pastikan posisi ujung kawat las terhadap permukaan benar kerja yang akan dilas telah benar. Saya rasa sudah jelas dari penjelasan Mas Reza Aldi tadi. Jadi permukaan yang posisi 2F itu benda aslinya nggak usah di grinder. Yang di grinder hanya sisi yang ini aja, sisi yang bersinggungan aja, diratakan. Ya, nanti setelah ini Anda kan sudah bisa memahami ini dari tiap kelompok ini. Saya kasih aplaus dulu. Ya, terima kasih. Ya, ini Anda sudah bisa memahami dari 3 tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya kita tinggal mengaplikasikan praktek pada ini. Di depan Anda ini sudah ada meja yang dilengkapi dengan APD. Silakan gunakan APD-nya dengan benar. Kemudian benda kerja akan saya bagikan masing-masing anak 2 plat atau 1 pasang. Ya. Kemudian
Kemudian ada lakukan persiapan bekerja sesuai dengan SOP yang telah Anda diskusikan tadi, ya. Oke, untuk tahap penilaian akhir nanti ada program remedial dan pengayaan. Program remedial itu ditujukan untuk bagi siswa yang pada saat proses penilaian ini dinyatakan belum memenuhi kriteria. Batasan kriteria yang mengikuti remedial adalah dia tidak bisa mencapai poin 7 untuk prakteknya. Kemudian untuk yang aspek pengetahuan itu di bawah 7,5. Dan bagi siswa yang bisa melanjutkan ke proses pengayaan adalah siswa yang mempunyai skor di atas 7 untuk praktek, kemudian untuk aspek sikap dan juga aspek keterampilan ini di poin 7,5, di atas poin 7,5. Itu langsung bisa melakukan pembelajaran atau praktek dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dengan job sheet yang sama, tetapi ada 2 lapis lagi yang dilakukan pengelasan di 2F atau penambahan pada capping. Nah, kemudian kedalaman yang sering aku, ya. Kemudian ini juga ada ininya. Untuk mengukur tinggal, harus pas kandungan cukup. Tapi ada yang ini sudah pas, baru dapat sebelum mengikat ini, dia harus berdasarkan juga menggunakan 2 silang lagi. Kemudian berdasarkan di dalam APD. Misalkan 3 mas di sini berapa? Ya, berdasarkan dalam APD itu di bagian penilaian. Ya. Kemudian dari hasil kerja sambungan sudut, ya, itu silakan dicari. Dan distorsinya ada berapa maksimal distorsi? Kalau kriterianya di sana 0 berarti Anda dapat poin 9 sampai 10 tadi. Anda cukup mencetak saja. Tapi kalau sudah masuk ke 3 derajat itu poinnya ke posisi 8 sampai 8,9. Untuk poin kurang dari 5 atau angka 4 sampai 3 itu poinnya 7 sampai 7,9. Kalau sudah 5 derajat berarti 0. Nah, permasalahan tadi siapa yang bisa ambil kesimpulan sebagai penutup ini? Ya. Catatan saya setting antenanya itu yang ditentukan sesuai kemampuan masing-masing. Travel speednya direndahkan agar tidak terlalu cepat. Sudah cukup. Oke. Dari hasil pertemuan tadi saya ringkas ya. Saya ringkas ini banyak sebenarnya pertemuannya. Pertama ada yang travel speednya terlalu cepat sehingga menyebabkan mendekat. Yang kedua ada velocity, ada mendekat. Nah ini semua olah tarik gerak kita ya yang kurang stabil. Kemudian ada distorsi, berarti persiapan material sebelum melakukan pengelasan tag-nya. Oke, sampai di sini saya rasa sudah cukup. Tadi Anda sudah bisa mengambil kesimpulan dan saya simpulkan. Sampailah pada ujung materi pembelajaran kelas CMAW posisi 2. Ya. Marilah yang pembahasan ini ada yang saya minta untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita ini, agar semua ilmu kita yang telah dapatkan hari ini bermanfaat dan barokah, tentunya kita berdoa kepada Allah dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi acara sudah ditutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari pembelajaran pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.